Public speaking. Halo semuanya, pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan membuat tugas ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking yang membahas tentang pengaruh bullying pada perkembangan anak usia sekolah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Tasya Cecilia dengan NPM 2241126 sebagai moderator sekaligus pemaparan materi. Adapun anggota kelompok saya yaitu Halo, perkenalkan nama saya Nandita Nadia Resya Putri dengan nomor NPM 2241128. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Manda Carisa, NPM saya 2241177. Halo, nama saya Gracia Sinikarina dengan NPM 2241178. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, di mana pada masa ini remaja memiliki kematangan emosi, sosial, fisik, dan psikis. Dalam tahapan perkembangan, remaja akan melewati beberapa fase dengan berbagai tingkat kesulitan permasalahannya. Pada pembentukan kepribadian remaja, akan selalu ada faktor yang mempengaruhinya, karena masa ini merupakan fase pencarian jati diri. Biasanya, mereka selalu ingin tahu dan mencoba sesuatu yang baru dilihat atau diketahuinya dari lingkungan sekitarnya, mulai lingkungan keluarga, sekolah, teman sepermainan, dan masyarakat. Semua pengetahuan yang baru diketahuinya diterima dan ditanggapi oleh remaja sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Nah, di kondisi ini sangat dibutuhkan pengawasan dan bimbingan orang tua, karena di masa ini kondisi psikis remaja sangat labil. Emosi yang labil akan berdampak pada terjadinya masalah di kalangan remaja, misalnya bullying, seperti yang akan dibahas lebih lanjut. Buat yang belum tahu apa sih bullying itu, bullying merupakan bentuk awal dari perilaku agresif dan negatif berupa tingkah laku yang kasar secara fisik, psikis, melalui kata-kata, ataupun kombinasi dari ketiganya. Hal itu bisa dilakukan oleh kelompok atau individu. Nah, kalau ada yang pernah jahatin temennya, atau ngejekin temennya sampai nangis, itu udah termasuk bullying loh. Kasus bullying ini emang marak terjadi dari dulu hingga sekarang pun masih ada di mana-mana dan akan terus berulang jika tidak ditangani secara tepat dari akar persoalannya. Tidak hanya di masyarakat, namun kasus ini terjadi di dunia pendidikan. Malah lebih banyak yang membuat berbagai pihak semakin prihatin, termasuk Komisi Perlindungan Anak. Salah satu riset di luar negeri menunjukkan hasil fakta terkait kekerasan anak di sekolah mencapai angka 40 hingga 80%. Dan pada tahun 2020, menurut Komisi Perlindungan Anak atau KPAI, Indonesia merupakan negara dengan kasus bullying di sekolah yang paling banyak pelaporannya. KPAI mencatat 369 pelaporan terkait masalah tersebut. Jumlah ini melebihi dari tahun sebelumnya yang berkisar 30-60 per tahun. 25% dari jumlah tersebut merupakan pelaporan di bidang pendidikan, yaitu sebanyak 1.480 kasus. Kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari kasus yang terjadi, karena masih banyak tindakan kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan. Serem banget kan guys, ternyata masih banyak kasus-kasus seperti ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu bullying dan pengaruhnya gimana bagi anak usia sekolah akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bullying. Terdapat 4 jenis bullying, yaitu bullying verbal, bullying fisik, bullying psikologis, dan cyberbullying. Yang pertama adalah bullying verbal. Bullying verbal adalah suatu tindakan agresif dalam bentuk ucapan atau kata-kata, seperti memaki, memfitnah, mengejek, dan mengancam. Jadi, kata-kata atau ucapan itu merupakan alat yang kuat dan dapat mematahkan semangat seorang anak yang menerimanya. Contohnya, saat seorang anak mengejek atau memfitnah anak lain, seperti mengatakan hal-hal yang kejam, maka itu sudah termasuk dalam bullying verbal. Yang kedua adalah bullying fisik. Bullying fisik adalah suatu tindakan yang melibatkan fisik hingga melukai seseorang dan memberikan dampak jangka panjang. Bisa berupa menendang, memukul, mendorong, mencubit, merusak barang, dan pelecehan seksual pun juga termasuk dalam bullying fisik. Bullying fisik ini adalah bullying yang paling tampak
dan paling dapat diidentifikasi, karena ada bentuk atau bukti nyatanya. Jenis penindasan secara fisik adalah memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas. Merusak dan menghancurkan pakaian serta barang milik anak yang tertindas pun juga termasuk ke dalam bullying fisik. Pelecehan seksual pun juga termasuk ke dalam bullying fisik, karena itu melibatkan fisik dan melukai seseorang. Semakin kuat dan semakin dewasa sang penindas, maka semakin berbahaya jenis serangannya. Anak yang secara teratur memainkan peranan ini kerap merupakan penindasan yang paling bersalah di antara penindasan yang lainnya, dan cenderung beralih kepada tindakan-tindakan kriminal yang lebih seru. Yang ketiga adalah bullying psikologis. Bullying psikologis adalah suatu tindakan berupa pelemahan harga diri korban penindasan dengan cara mengabaikan, mengucilkan, mengintimidasi, dan mendiskriminasi. Anak yang diguncingkan mungkin tidak akan mendengar gosip itu, namun tetap akan mengalami efeknya. Bullying ini dapat digunakan untuk mengasingkan atau menolak teman, atau secara sengaja ditunjukkan untuk merusak pertemanan. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi, seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan napas, bahu yang bergidik, dan bahasa tubuh yang kasar. Yang keempat adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah suatu tindakan perundungan dengan menggunakan teknologi digital, seperti ponsel. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform bermain game, dan platform chatting. Pelaku menggunakan sarana elektronik dan fasilitas internet, seperti komputer, handphone, kamera, website, atau media sosial. Hal tersebut ditunjukkan untuk meneror korban bullying dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, video, atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, dan menyudutkan. Berikutnya, saya Gracia akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya bullying. Yang pertama adalah faktor keluarga. Anak yang tumbuh dan berkembang di dalam keluarga yang kurang harmonis, dan orang tua yang terlalu emosional dan kurang perhatiannya pada anak dapat menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang seperti bullying. Seperti yang kita tahu, orang tua itu adalah memiliki peran penting dalam mental health-nya anak. Jadi orang tua terlalu sibuk dan kurang mencurahkan perhatian kepada anaknya dapat menyebabkan sosialisasi anak yang tidak sempurna. Jadi anak yang memiliki sosialisasi tidak sempurna itu akan berkemungkinan memiliki peluang untuk melakukan bullying. Yang kedua adalah faktor teman sebaya. Salah satu faktor besar dari perilaku bullying pada remaja disebabkan oleh adanya teman yang memberikan pengaruh negatif dengan cara menyebarkan ide, baik secara aktif maupun pasif, bahwa bullying bukanlah suatu masalah besar dan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan. Yang ketiga adalah media massa. Anak-anak maupun remaja merupakan kelompok yang paling mudah untuk dipengaruhi, sebab mereka sedang mencari jati diri sehingga mereka sangat mudah meniru atau mencontoh apa yang ingin mereka lihat, seperti film atau internet yang mengandung kekerasan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Manda. Jadi, tadi teman-teman saya sudah menjelaskan apa itu bullying, faktor-faktor yang menyebabkan bullying, hingga jenis-jenis dari bullying. Sekarang, saya akan menjelaskan apa saja dampak dari bullying. Yang pertama, dampak bagi pelaku. Para pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sehingga cenderung bersifat agresif dan impulsif. Para pelaku juga selalu merasa mendominasi, kurang berempati kepada sesama, bahkan merasa dirinya kuat dan memiliki kekuasaan terhadap suatu keadaan. Jika tindakan ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi, para pelaku bullying akan semakin banyak di mana-mana, bahkan mungkin nanti akan munculnya tindakan kriminalitas. Yang kedua, dampak bagi para korban. Bullying dapat membuat para korban, yaitu para remaja, merasa cemas dan ketakutan, sehingga terganggunya konsentrasi dalam belajar di sekolah, bahkan yang mungkin akan mempengaruhi prestasi akademiknya. Jika bullying berlangsung dalam waktu yang lama, bullying juga akan mempengaruhi self-esteem siswa tersebut, perubahan pola tidur dan makan, rentan terhadap stres dan depresi, bahkan menguranginya rasa ketertarikan kepada hal yang disenangi. Jika bullying sudah masuk ke tahap yang ekstrim, bahkan bullying dapat mengakibatkan seseorang
untuk melakukan hal yang nekat, yaitu bunuh diri. Yang ketiga, dampak bagi para saksi. Jika bullying terus berlanjut tanpa ditindaklanjuti, bullying juga akan mengakibatkan bagi para penonton atau para saksi yang menyaksikan hal tersebut. Karena mungkin mereka akan berasumsi bahwa bullying itu merupakan perilaku atau perbuatan yang diterima secara sosial. Bahkan mungkin dalam keadaan seperti itu, mereka mungkin akan join dalam pelaku bullying karena takut mereka akan menjadi sasaran berikutnya. Atau mungkin bahkan mereka akan hanya diam saja dan tidak menghentikan hal tersebut. Jadi tadi teman-teman udah dengar nih, apa aja sih dampak dari bullying tersebut? Sekarang, bagaimana sih cara untuk menghindari bullying itu? Bagaimana cara mencegah dari bullying? Yang pertama, sosialisasi pemahaman terkait bullying di sekolah. Seringkali terjadinya bullying itu karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bullying. Jadi, pihak sekolah juga dapat melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah mengenai bullying, atau apa saja dampak dari bullying tersebut. Mungkin hal tersebut dapat meminimalisir terkurangnya kasus-kasus bullying yang ada di sekolah. Bentuk-bentuk sosialisasi dapat dilakukan dengan menempelkan poster-poster di dinding sekolah, atau mungkin guru yang menyelipkan nasihat tentang bullying di dalam pembelajaran. Yang kedua, membuat peraturan yang bijak tentang bullying. Karena sering terjadinya bullying di sekolah dan kurang mempertimbangkan efek yang diterima oleh korban, satuan pendidikan harus tegas dalam membuat sanksi untuk pelaku yang melakukan bullying, yaitu dengan menetapkan mekanisme yang bijak dalam penanganan kasus bullying di sekolah, dan tidak pandang bulu dalam menangani kasus bullying di sekolah. Yang ketiga, memastikan jalur komunikasi yang terbuka untuk pelaporan khusus. Karena biasanya ketika di sekolah terjadi bullying, pihak sekolah selalu terlambat untuk mengetahui dan merespon hal tersebut. Oleh karena itu, pihak sekolah harus membentuk sistem mekanisme pelaporan kasus bullying yang ada di sekolah. Pembentukan mekanisme untuk jalur komunikasi pelaporan kasus bullying di sekolah merupakan salah satu cara efektif supaya untuk mengungkapkan kasus-kasus bullying yang ada di sekolah. Karena biasanya korban ataupun warga yang menyaksikan bullying tersebut enggan untuk melapor kepada pihak sekolah karena takut untuk menjadi sasaran berikutnya. Yang keempat, memberi dukungan kepada korban. Solusi yang dapat dilakukan adalah memberi dukungan kepada korban. Karena biasanya korban bullying selalu merasa cemas dan ketakutan berada di lingkungan di mana ia dibully, sehingga kita teman-temannya seharusnya untuk membantu dan memberi penyemangat kepada korban. Yang kelima adalah bangun rasa percaya diri dan jalani pertemanan dengan banyak orang. Karena biasanya pelaku akan bersemangat ketika dia mengetahui bahwa korbannya itu selalu kurang percaya diri dan minder. Sehingga kita harus bangun rasa percaya diri dan berani supaya pelaku malas untuk menindas kita. Karena biasanya pelaku itu akan malas untuk menindas orang-orang yang berani dan percaya diri. Dan yang kedua, kita harus memiliki banyak pertemanan. Karena biasanya pelaku bullying akan malas untuk menindas korban yang memiliki banyak teman. Yang keenam, memberikan pengawasan. Pelaku juga membutuhkan penanganan supaya untuk tidak melakukan pembulian lagi. Ajarkan pelaku untuk bersikap simpati dan empati kepada seseorang dan ajarkan pelaku apa dampak yang diterima jika melakukan bullying tersebut. Yang ketujuh, mengajarkan korban bullying untuk mengungkapkan ketidaknyamanan. Salah satu cara untuk melawan bullying itu adalah dengan melaporkan kasus bullying tersebut kepada guru ataupun kepada pihak sekolah. Dengan begitu, pihak guru ataupun sekolah dapat membantu untuk menangani kasus pembulian tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.